Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syakura. Ingin mempresentasikan tentang LKPD, materi pengukuran besaran dan satuan. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah pengembangan bahan ajar oleh Eko Julianto, SPD, MPD. Oke, langsung saja. LKPD ini bentuknya berupa praktikum. Untuk kompetensi intinya, yang pertama yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu siswa tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Lalu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Lalu untuk kompetensi dasarnya sendiri yaitu menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan baku dan tak baku. Untuk indikatornya sendiri bisa dibaca sendiri ya. Jadi metode untuk pengukuran praktikumnya nanti terdapat dua metode, yaitu pengukuran menggunakan satuan baku dan satuan tak baku. Oke, langsung saja ke tujuan. Tujuannya bisa dipahami sendiri ya. Lalu masuk ke teorinya. Di sini teori yang saya lampirkan di dalam PPT hanya berupa poin-poinnya saja. Untuk materi yang full berada di LKPD yang ada di Word ya. Jadi di sini poin-poin tentang pengukuran besaran dan satuan, definisi pengukuran besaran, pengertian besaran pokok, pengertian satuan internasional, pengertian besaran turunan, dan juga pengertian satuan itu sendiri. Selanjutnya yaitu ke permasalahan. Jadi di sini saya menyusun sebuah permasalahan yang nantinya diharapkan dapat dibaca oleh peserta didik sebelum melakukan praktikum. Nantinya setelah membaca ini, siswa dapat mengkritisi dan juga menganalisis permasalahan yang sudah saya susun. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan narasi permasalahan yang sudah saya susun, siswa nantinya akan menemukan suatu problem atau permasalahan. Nah, dari problem tersebut siswa nantinya dapat menyusun sebuah pertanyaan, dan juga nanti siswa dapat menentukan variabelnya variabel bebas dan terikat dari permasalahan yang tadi sudah dianalisis. Variabel bebas misalnya saja meja, lalu variabel terikat misalnya besaran pokok yaitu panjang dan juga satuannya. Oke, untuk hipotesis sendiri nantinya di sini siswa dapat menjawab secara teori atas hasil pertanyaan yang sudah disusun. Nantinya berdasarkan pertanyaan yang sudah disusun siswa, nantinya siswa dapat menjawab secara teori sebelum melakukan pembuktian di dalam praktikum nanti. Lalu untuk prosedur percobaan yang pertama yaitu untuk pengukuran panjangnya bisa dilihat ada dua metode, yaitu menggunakan pengukuran baku dan juga tak baku. Lalu pengukuran massa juga sama ya. Lalu untuk pengukuran suhunya juga bisa dilihat sama. Untuk air yang dinginnya boleh dengan perlakuan air dingin biasa lalu diberi dengan es batu atau air dingin biasa. Lalu catatan untuk
Prosedur praktikumnya, untuk pengukuran dengan metode tidak bagus, setiap anggota kelompok wajib menguji setiap percobaan yang dilakukan. Jadi misal kelompok 3 ada 5 orang, nah 5 orang tersebut nantinya harus bergantian mengukur setiap percobaan yang dilakukan untuk metode tidak baku ya. Lalu hasil pengamatannya bisa dicatat di dalam tabel yang sudah saya lampirkan. Nah, selanjutnya setelah melakukan praktikum, nantinya siswa diharapkan berdiskusi dan juga bekerja sama untuk menganalisis hasil praktikum yang sudah dilakukan. Di sini saya sudah menyusun beberapa pertanyaan yang relevan dan reliable terhadap praktikum yang telah dilakukan. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan. Setelah melakukan praktikum, nantinya siswa dapat menyimpulkan hasil praktikumnya sendiri. Poin apa yang didapat setelah melakukan praktikum ini. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi. Setelah melakukan percobaan, siswa diharapkan mencari 3 macam objek benda di lingkungan sekitar mereka dan menganalisis unsur-unsur besaran apa saja yang ada di dalam objek benda tersebut. Misalnya saja papan tulis. Di dalam papan tulis itu ada unsur besaran berupa panjang, lebar, dan juga massa. Nah, setelah itu analisislah besaran tersebut dan juga jelaskan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.